bagi seorang istri untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Dan kalau kita perhatikan, ternyata sangat banyak dalil-dalil, bahkan nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut dalam Al-Quran maupun hadis, tentang kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ketika menjelaskan tentang kriteria wanita-wanita yang solehah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-solihatu qanitatun." Fas-solihat, maka wanita-wanita yang solehah, qanitatun, kata Allah Subhanahu wa taala, qanitatun adalah para wanita yang taat. Taat kepada siapa? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Muti'atun lillah walizawjiha, kata para ulama ahli tafsir, para wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Dan Nabi SAW juga telah memberikan penjelasan secara lebih terperinci dalam hadis-hadisnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, maka pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, subhanallah. Padahal sujud adalah perkara yang diharamkan dalam agama Islam, bahkan termasuk syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Namun kalau seandainya diperbolehkan, Nabi SAW akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hanya satu pihak saja yang mendapatkan istimewaan tersebut. Bukan sujudnya rakyat kepada penguasa, sujudnya budak kepada majikannya, sujudnya anak kepada orang tuanya. Sama sekali tidak. Hanya satu pihak saja yang berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Sujudnya seorang istri kepada suaminya. Ya, ini menggambarkan betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Sampai digambarkan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita melakukan sholat wajib 5 waktu, dia juga melakukan puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun dia kehendaki. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini beliau mensejajarkan ketaatan kepada suami dengan perkara-perkara yang hukumnya wajib. Ya, kita tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang haram juga hukumnya wajib. Nah, semua itu disejajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan istri terhadap suaminya. Sehingga menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada suami hukumnya wajib, bukan sekedar perkara yang mubah
atau bukan sekedar anjuran. Dan hadis tersebut memberikan faedah betapa pentingnya ketaatan istri kepada suaminya sebagai salah satu amalan yang bisa menghantarkan seorang istri kepada surga. Sehingga sikap istri terhadap suami sangat menentukan nasibnya di akhirat nanti. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, "Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada seorang sahabat wanita dalam bermuamalah dengan suaminya, kata Nabi Alaihi Wasallam, "Fanduri aina anti minhu." Perhatikanlah bagaimana sikapmu terhadap suami. Fa innama huwa jannatuki wa naruk. Karena tiada lain suamimu adalah surgamu atau nerakamu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan hadis yang telah kita sampaikan tadi. Langsung beliau kaitkan dengan nasib seorang istri di akhirat nanti. Suami adalah cerminan nasib seorang istri di akhirat nanti. Kalau dia taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, dia senantiasa berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah suami yang ma'ruf, yang baik, yang sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka surga adalah jaminannya. Dan demikian pula sebaliknya, pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam perkara yang ma'ruf padahal dia mampu, na'udzubillah min dzalik, juga menjadi tanda keburukan, tanda kesengsaraan di akhirat nanti. Ya dan billah.